Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Niken Erika Sabrina. Saya Nutri Sahera. Saya Alfi Maisari. Saya Marcella Abibure. Dan selamat menikmati video kami. Oke, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang diterapkan 7 presiden di Indonesia. Untuk yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno. Beliau menjabat dari tahun 1945 sampai 1967. Pada masa kepemimpinannya, beliau menerapkan 4 sistem pemerintahan, yaitu yang pertama sistem presidensial, yang kedua sistem parlementer, yang ketiga sistem demokrasi liberal, dan yang keempat sistem demokrasi terpimpin. Pada masa Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi liberal, tapi karena banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara, sehingga Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Dan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pula terjadi pemberontakan dan perseteruan partai politik dan gejolak ekonomi yang dahsyat. Baiklah, yang kedua ada Bapak Soeharto yang menjabat pada tahun 1967 sampai 1998. Pada masa kepemimpinannya, beliau menerapkan sistem pemerintahan presidensial atau sistem otoriter. Pada masa kepemimpinannya, Soeharto menggunakan sistem Orde Baru setelah keluarnya surat perintah pada 11 Maret 1966. Orde Baru berkuasa selama 32 tahun lamanya. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menekankan stabilitas nasional atau program politik dan rehabilitas ekonomi. Dan pada tahun 1984, Presiden Soeharto juga menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan di Indonesia. Soeharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan-tindakan anti Pancasila. Presiden ketiga yaitu B.J. Habibie yang menjabat pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie menggunakan sistem presidensial. Pada masa kepemimpinannya, Presiden B.J. Habibie mampu memberikan terobosan terhadap negeri. Beliau juga menjadi peletak dasar-dasar demokrasi. Di bawah kepemimpinannya, kebebasan pers sangat pesat karena politik banyak dibebaskan dan melakukan reformasi militer dan kepolisian. Pada masa kepemimpinannya pula, Presiden B.J. Habibie juga menerapkan kebijakan pemerintahan, yaitu otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR, menciptakan kebebasan berpolitik, menerapkan sistem multipartai dalam pemilu, menciptakan kebebasan pers tentang perlindungan pers dan tugas wartawan, serta membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun. Kebijakan yang paling kontroversial pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie adalah memberikan referendum kepada Timor Timur, tapi hasil yang didapat Timor Timur lepas dari NKRI setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR. Presiden B.J. Habibie tidak mencalonkan diri lagi. 4. Presiden Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan Gus Dur. Dengan masa pemerintahan 1999 sampai 2001. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Abdurrahman Wahid menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, sejumlah konflik sosial berhasil diredam. Pada masa pemerintahannya pula, aspek pluralisme dan sosial menjadi perhatian berkat Gus Dur. Tahun baru Imlek yang dilarang pada Orde Baru justru dijadikan sebagai hari libur nasional. Presiden Gus Dur pula yang menyarankan Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia. Kebijakan paling kontroversial adalah mengancam mengeluarkan dekret pembubaran parlemen. Dekret tersebut berisi 1. Membekukan Partai Golkar, 2. Pembubaran MPR, 3. Mempercepat pemilu, namun tidak memperoleh dukungan. Dan pada tanggal 23 Juli MPR secara resmi memakzulkan atau menurunkan jabatan Gus Dur.
Kelima, Presiden Megawati Soekarnoputri dengan jabatan 2001 sampai 2004. Megawati merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Megawati menerapkan sistem pemerintahan, sistem politik, dan sistem ekonomi. Presiden Megawati juga membentuk kabinet gotong royong dan mendirikan KPK di era kepemimpinannya. Era pemerintahan Megawati ditandai dengan menguatnya konsolidasi demokrasi, pemilu presiden secara langsung, dan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Namun, pada saat pemilu 2004, Megawati kalah karena jumlah suara yang didapat 40% berbanding 60%. Dan akhirnya Megawati mengerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut SBY, dengan masa jabatan 2004 hingga 2014. Pada masa kepemimpinannya, Presiden SBY menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Presiden SBY memimpin Indonesia selama 2 periode. Presiden SBY merupakan sosok kuat representasi militer. Pada masa jabatannya, Presiden SBY mengeluarkan program pro-rakyat, yaitu BOS, BLT, Jamkesmas, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan. Tantangan terbesar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu menjamurnya korupsi di Indonesia. Presiden ke-7 atau presiden kita sekarang yaitu Bapak Joko Widodo dengan masa jabatan 2014 hingga sekarang. Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan pengelolaan koalisasi. Presiden Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, bekerja cepat, bekerja keras, dan dikenal dengan slogannya kerja, kerja, dan kerja. Kepemimpinan Presiden Jokowi dibuktikan dengan kerja nyata pembangunan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke. Tak hanya bekerja membangun negeri diplomasi Indonesia, di dunia internasional pun tercatat melejit. Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena mampu menjabatani perdamaian dan memajukan dunia. Teknologi juga menjadi tantangan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, karena banyaknya kasus penyalahgunaan teknologi seperti cybercrime dan etika bermedia sosial. Dan di masa periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi menghadapi masalah pandemi COVID-19 sekaligus ancaman resesi ekonomi akibat ekspansi. Ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Jokowi bisa dibilang melaju kencang. Di tengah ancaman resesi dunia, pertumbuhan ekonomi domestik masih di atas 5%. Pada kuartal pertama 2022, ekonomi mampu tumbuh 5,01%. Oke guys, sekian penjelasan materi tentang sistem pemerintahan 7 presiden di Indonesia dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye.